Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah penganggaran perusahaan ingin menjelaskan dan memaparkan mengenai materi anggaran penaksiran. Sebelum mulai masuk ke materi, pertama-tama kami ingin memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri, Yanuar Dwi Pratama, sebagai moderator dan pemateri. Lalu yang kedua ada Rafri Renaldi sebagai pemateri. Dan yang ketiga ada Muhammad Deli Ananta sebagai pemateri. Tidak perlu berlama-lama, langsung saja kita masuk ke materi. Baiklah, langsung saja untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Saudara Rafri Renaldi kepada Saudara. Budget penaksiran atau forecasting budget adalah budget yang memuat seluruh taksiran-taksiran forecast, baik taksiran tentang kegiatan-kegiatan perusahaan dalam periode tertentu yang akan datang, maupun taksiran-taksiran tentang keadaan keuangan perusahaan pada suatu saat tertentu yang akan datang. Dari pengertian tersebut, maka budget penaksiran dapat dikelompokkan ke dalam dua kelompok budget, yaitu 1. Budget operasional atau operating budget adalah budget yang memuat taksiran-taksiran yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan perusahaan dalam periode tertentu yang akan datang. 2. Budget keuangan atau financial budget adalah budget yang memuat taksiran-taksiran tentang keadaan atau posisi keuangan perusahaan pada suatu saat tertentu yang akan datang. Kelompok forecasting budget. Anggaran operasional atau operating budget. Anggaran operasional merencanakan tentang kegiatan-kegiatan perusahaan selama jangka waktu tertentu yang akan datang. Pada dasarnya kegiatan perusahaan selama jangka waktu tertentu meliputi dua sektor, yaitu A. Sektor penghasilan, subsektor bukan penghasilan utama. B. Sektor biaya. Subsektor biaya utama adalah biaya yang menjadi tanggungan perusahaan yang berhubungan erat dengan usaha utama perusahaan. Biaya pabrik atau biaya produksi adalah biaya yang diperlukan bidang produksi di sebuah perusahaan. Biaya bahan mentah, biaya tenaga kerja langsung, biaya pabrik tidak langsung, biaya bahan pembantu pabrik, upaya tenaga kerja tidak langsung, biaya listrik pabrik, biaya pemeliharaan mesin, biaya pemeliharaan ruang, biaya asuransi gedung. Biaya administrasi adalah biaya-biaya yang diperlukan bidang administrasi di sebuah perusahaan. Biaya alat tulis kantor, biaya gaji karyawan, biaya listrik bidang administrasi, biaya pemeliharaan gedung administrasi. Biaya pemasaran adalah biaya yang dibutuhkan dalam pemasaran di sebuah perusahaan. Biaya pembantu pemasaran, gaji karyawan pemasaran, biaya alat pemasaran, biaya promosi, biaya transportasi. Contoh soal. PT Avery Dennison Packaging Indonesia merupakan perusahaan yang berasal dari Amerika, yaitu di Pasadena, California. Perusahaan ini bergerak di bidang kemasan atau packaging untuk di Indonesia. Perusahaan Avery Dennison juga memiliki karyawan di 60 negara dan merupakan perusahaan besar menurut saya. Untuk industri secara global, di antaranya leasing dan promosi, aparel, arsitektur dan building, otomotif, consumer packaged goods, durable goods, dan equipment, elektronik dan government, medical dan healthcare, RFID, supply chain dan logistik, dan transportation. Selanjutnya, di sini kami melampirkan budget induk laba rugi
dari PT Avery Dennison Packaging per 31 Desember 2011. Laporan laba rugi ini, budget laba rugi ini berisi penjualan bruto sebesar 400.000 dikurang dengan potongan penjualan sebesar 55.000. Jadi hasilnya sebesar 345.000. Lalu dikurang lagi dengan retur penjualan sebesar 25.000. Jadi penjualan netonya sebesar 320.000. Selanjutnya dikurangi lagi dengan harga pokok penjualan yang akan dijelaskan pada lampiran A sebesar 110.000. Jadi laba bruto penjualannya yaitu sebesar 210.000. Lalu selanjutnya dikurangi lagi dengan biaya administrasi yang akan dijelaskan pada lampiran B sebesar 50.364. Jadi hasilnya 159.636. Lalu selanjutnya dikurangi lagi dengan biaya pemasaran yang akan dijelaskan pada lampiran C sebesar 30.543. Jadi penghasilan utama netonya atau bersih yaitu sebesar 129.093. Selanjutnya ada penghasilan bukan utama yang akan dijelaskan pada lampiran D sebesar 20.000 dikurangi dengan biaya bukan utama yang akan dijelaskan pada lampiran E sebesar 11.200. Jadi hasilnya sebesar 8.200. Lalu penghasilan utama neto sebesar 129.093 dikurangi dengan 8.200. Jadi hasilnya 120.893. Itu adalah penghasilan neto sebelum pajak. Lalu pajak penghasilannya atau PPH sebesar 21.890. Jadi penghasilan neto setelah pajak yaitu sebesar 99.003. Selanjutnya, pada lampiran A, yaitu harga pokok penjualan, terdiri dari persediaan bahan mentah 1 Januari sebesar 20.310. Lalu ditambah dengan pembelian bahan mentah sebesar 70.145. Jadi hasilnya sebesar 90.455. Dikurangi dengan potongan pembelian bahan mentah sebesar 8.055. Jadi hasilnya sebesar 82.400. Lalu dikurangi lagi dengan retur pembelian sebesar 3.000, jadi hasilnya sebesar 79.400. Dikurangi lagi dengan persediaan bahan mentah per 31 Desember sebesar 10.550, jadi biaya bahan mentahnya sebesar 68.850. Lalu ditambah dengan upah tenaga kerja langsung sebesar 50.200, ditambah lagi dengan biaya pabrik tidak langsung yang terdiri dari bahan pembantu sebesar 23.700, lalu upah pengawas sebesar 15.890, listrik pabrik sebesar 1.500, pemeliharaan mesin sebesar 1.690, reparasi mesin sebesar 1.300, asuransi mesin sebesar 1.900, depresiasi mesin sebesar 1.800, pemeliharaan gedung sebesar 1.600, asuransi gedung sebesar 600, dan depresiasi gedung sebesar 2.000. Jadi total biaya pabrik tidak langsung sebesar 51.990. Lalu ditambah dengan biaya bahan mentah dan upah tenaga kerja langsung, jadi hasilnya sebesar 171.030. Selanjutnya, lanjutan dari lampiran A harga pokok penjualan, yaitu jumlah pindahan sebesar 171.030, dikurang dengan barang dalam proses 1 Januari sebesar 9.780, jadi hasilnya sebesar 161.250. Dikurang dengan barang dalam proses per 31 Januari sebesar 31.250, lalu hasilnya yaitu harga pokok produksi sebesar 130.000. Ditambah dengan persediaan barang jadi per 1 Januari sebesar 5.000, jadi hasilnya sebesar 135.000. Lalu dikurangi dengan persediaan barang jadi per 31 Desember sebesar 25.000, jadi hasilnya
sebesar 110.000 dan itu adalah harga pokok penjualannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Daily. Pada Daily, silakan. Baiklah, selanjutnya ada lampiran B, biaya administrasi, terdiri dari gaji karyawan sebesar 25.600, lalu ditambah dengan bahan pembantu administrasi sebesar 7.190, lalu ditambah telepon administrasi sebesar 1.100, kemudian ditambah dengan listrik administrasi sebesar 1.000, kemudian ditambah air bersih sebesar 1.684, kemudian ditambah pemeliharaan alat administrasi sebesar 1.990, kemudian ditambah reparasi alat administrasi sebesar 1.700, kemudian ditambah asuransi alat administrasi 2.500, ditambah depresiasi alat administrasi sebesar 1.200, tambah pemeliharaan gedung administrasi sebesar 3.500, ditambah asuransi gedung administrasi sebesar 900, ditambah depresiasi gedung administrasi sebesar 2.000, lalu jumlah dari biaya administrasi yaitu sebesar 50.364. Selanjutnya lampiran C, biaya pemasaran, terdiri dari gaji karyawannya yaitu sebesar 16.600, ditambah bahan pembantu pemasaran sebesar 2.155, listrik pemasaran sebesar 3.000, kemudian ditambah dengan telepon pemasaran sebesar 1.500, ditambah pemeliharaan alat pemasaran sebesar 620, ditambah reparasi alat pemasaran sebesar 400, kemudian ditambah asuransi alat pemasaran 750, depresiasi alat pemasaran 650, ditambah pemeliharaan gedung pemasaran 1.100, lalu ditambah asuransi gedung pemasaran sebesar 900, ditambah depresiasi gedung pemasaran 1.000, kemudian ditambah promosi 1.200, ditambah transportasi 668. Lalu jumlah dari biaya administrasi yaitu sebesar 30.543. Baiklah, selanjutnya ada lampiran D, penghasilan bukan utama, terdiri dari penghasilan bunga sebesar 7.500, lalu ditambahkan dengan penghasilan sewa sebesar 5.000, ditambah penghasilan dividen yaitu sebesar 4.500, lalu ditambah penjualan sampah 3.000, lalu ditambah dengan jumlah penghasilan bukan utamanya yaitu sebesar 20.000. Lalu ada lampiran E, biaya bukan utama, yaitu terdiri dari biaya bunganya yaitu sebesar 5.000, lalu ditambah biaya sewanya yaitu sebesar 5.000, ditambah biaya penjualan sampah sebesar 1.000, lalu jumlah biaya bukan utama yaitu sebesar 11.000. Baiklah, jadi kesimpulan dari materi anggaran penaksiran kali ini yaitu budget penaksiran adalah budget yang memuat seluruh taksiran, baik taksiran tentang kegiatan perusahaan dalam periode tertentu yang akan datang maupun taksiran tentang keadaan keuangan perusahaan pada suatu saat tertentu yang akan datang. Budget penaksiran juga dikelompokkan ke dalam dua kelompok budget, yaitu yang pertama, budget operasional atau operating budget. Budget ini adalah budget yang memuat taksiran yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan dalam periode tertentu yang akan datang.
Lalu yang kedua ada budget keuangan. Budget keuangan atau financial budget adalah budget yang memuat taksiran tentang keadaan atau posisi keuangan perusahaan pada suatu saat tertentu yang akan datang. Jadi budget operasional itu melakukan taksiran berdasarkan kegiatan perusahaan, sedangkan budget keuangan melakukan taksiran berdasarkan posisi keuangan atau laporan keuangan dari suatu perusahaan dalam periode yang akan datang. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Kepada Allah, kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.